bertemu kembali dengan Ibu di dalam pelayanan kita PT Sesumut Aceh. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita saat teduh sejenak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan berdiri dan memuji melalui KMM 3 bait 1 dan 2. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih buat Engkau. Engkau begitu maha kuasa dalam kehidupan kami. Bukan setiap manusia aja yang ingin memuji Engkau, tapi bumi, langit, marga satwa, dan semua ciptaan ikut bernyanyi, ikut bergembira karena kemahaagungan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah pelayanan kami pada hari ini. Berkati hati kami semua Tuhan, supaya hati kami ini penuh dengan sukacita memuji Engkau. Dan inilah rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan melalui hidup kami. Berkati setiap apa yang kami rangkaikan dalam pelayanan kami Tuhan, supaya Engkau bekerja di dalam setiap hati anak-anak kami, supaya mereka juga memuliakan Engkau dengan kesungguhan hati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Pujian melalui Mazmur secara berbalasan, kita baca Mazmur 119 ayat 1 dan 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segala hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari KMM 92 bait 1 dan 2. Pada
kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membuka bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Allah kami yang kudus, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang memberkati kami Bapa. Kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak teruna kami di Mubelsum Aceh. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan bekerja di dalam hati mereka, di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Dan di saat kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memateraikan firman ini di dalam kehidupan anak-anak teruna kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu sebagai pelayan firman-Mu Bapa, supaya hamba menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan akan pelayanan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap puji syukur. Amin. Pembacaan kita dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan
keadaan sehat dan penuh sukacita. Kasih Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan anak-anak kami, anak-anak teruna. Kami percaya bahwa walaupun pada saat ini kita ibadah melalui daring, tetapi kasih Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama. Anak-anak teruna yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Kita melihat di sini bagaimana surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu adalah buah pelayanan daripada Rasul Paulus. Kehidupan jemaat di Korintus itu, di saat mereka menerima pengajaran dari Korintus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Tetapi kita melihat sewaktu Paulus meninggalkan kota Korintus, dia melayani ke tempat yang lain. Ternyata di situ dipakai kesempatan oleh para rasul-rasul yang palsu, yang tidak menyenangi akan pelayanan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Kenapa seperti itu anak-anak teruna? Karena mereka menganggap bahwa Paulus itu merupakan saingan mereka, bahwa Paulus itu mengurangi penghasilan mereka dari pelayanan-pelayanan mereka yang sebelumnya yang sudah diambil oleh Rasul Paulus. Karena jemaat di Korintus itu sudah mengalami perubahan. Yang dulunya mereka menyembah berhala, yang dulunya kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Tuhan. Di dalam pelayanannya di Makedonia, Paulus mendengar bagaimana jemaat yang sudah dia rintis itu mengalami goncangan akibat ulah daripada pengajar-pengajar yang palsu. Sehingga Paulus dia merasa bertanggung jawab di dalam keberlangsungan daripada iman orang-orang di Korintus. Dia sangat peduli karena dia sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Kita melihat di sini, rupanya orang-orang atau pengajar-pengajar palsu itu, mereka itu mulai membimbangkan hati pada jemaat di Korintus, mempertanyakan status daripada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu sendiri tidak melihat secara langsung bagaimana pelayanan daripada Tuhan Yesus. Sehingga inilah menjadi satu alasan dari pengajar-pengajar palsu itu untuk membimbangkan hati pada jemaat-jemaat di Korintus. Sehingga dituliskanlah surat ini kepada jemaat di Korintus. Dan kita bisa melihat di ayat yang pertama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Di sini Paulus mau menyatakan bahwa kita itu tidak perlu memuji diri. Tetapi apa yang kita lakukan selama ini, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena bagaimana? Karena kenapa? Karena Rasul Paulus itu sendiri sudah Tuhan jamah, sudah Tuhan tebus dengan harga yang cuma-cuma, dengan harga yang gratis. Yang dulunya dia sangat membenci yang namanya anak-anak Tuhan. Tetapi di saat Tuhan menyentuh kehidupan daripada Rasul Paulus itu, disitulah lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Anak-anak teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu ada 12. Tetapi kita melihat Rasul Paulus yang tidak masuk di dalam hitungan yang ke-12 ini, ternyata pelayanannya jauh lebih luar biasa Tuhan pakai. Kita melihat di sini bagaimana kasih Tuhan di dalam Rasul Paulus ini. Dan di sini Paulus itu mau bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang dilakukannya di dalam pelayanan itu semata-mata karena ucapan syukur dia
Dan dia tahu setiap pelayanan-pelayanan yang sudah berhasil dibuatnya bukan karena kekuatan dia sendiri, tetapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan dia memampukan Paulus untuk bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kita lanjutkan lagi di ayat yang kedua dan yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami, yaitu yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Anak-anak teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus ini menyatakan kepada jemaat di Korintus, kamulah yang menjadi surat pujian. Kenapa dikatakan kamulah yang menjadi surat pujian? Karena apa? Orang-orang di Korintus itu sudah mengalami pertobatan. Mereka mengalami perubahan sikap. Cara mereka berbicara yang dahulunya mereka arogan, yang dahulunya mereka sesuka-suka mereka berbicara, tetapi sesudah mengalami jamahan Tuhan, jemaat di Korintus itu menjadi orang yang lemah lembut. Sikap mereka juga manis, kehidupan mereka juga manis, dan juga tingkah laku mereka juga baik. Mereka saling bertolong-tolongan yang selama ini mereka tidak peduli dengan sekeliling mereka. Apa yang mau disampaikan kepada anak-anak teruna kami untuk Ngumpul Sumut Aceh di pagi hari ini? Ini mau menyatakan bahwa anak-anak teruna juga adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Lewat kehidupan anak-anak teruna kami di Ngumpul Sumut Aceh, kita akan bisa memberikan pelayanan. Bagaimana caranya? Ya, kita bersikap ramah, kita berubah, berbuah. Kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri? Yang pertama, mungkin selama ini kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Kita berusaha untuk mengendalikan emosi kita, kehidupan kita. Sesudah kita bisa berbuah, baru kita sampaikan kepada di sekeliling kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang di luar sana mungkin yang tidak seiman dengan kita. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus mengatakan ini sebagai surat, ini sebagai rekomendasi bahwa memang benar-benar pelayanan Paulus itu berasal dari Tuhan. Bahwa memang pelayanan Rasul Paulus itu bukan karena perbuatan sendiri daripada Rasul Paulus atau karena hasil kepintaran daripada Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus sendiri menyadari semua ini adalah kuasa Tuhan. Dan Rasul Paulus itu menyadari Rasul Paulus tidak bisa mengubah hati manusia, tapi yang bisa mengubah hati manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa melihatnya di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Boleh dibacakan oleh anak-anak teruna kami di rumah. Saya juga akan bacakan dari sini. Yehezkiel 36 ayat 26. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di saat anak-anak teruna menerima Yesus sebagai juru selamat, disitulah Roh Kudus hadir. Disitulah Roh Kudus mengubah kehidupan anak-anak teruna, sehingga anak-anak teruna itu bisa menjadi surat yang bisa dibaca oleh setiap orang. Anak-anak teruna yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini juga bagaimana Rasul Paulus itu menyampaikan, bahwa semua yang dilakukannya di dalam pelayanan ini adalah sungguh-sungguh pelayanan yang berasal dari Tuhan. Dan juga Rasul Paulus di sini membandingkan bagaimana Musa waktu di Perjanjian Lama,
waktu turunnya hukum Taurat, bahwa hukum-hukum itu tertulis di loh batu. Waktu Musa menerima hukum Taurat itu, Musa juga mengalami kemuliaan Tuhan. Bisa kita lihat itu di dalam bagaimana pembacaan di Perjanjian Lama, di mana muka Musa itu terang benderang, ada cahaya kemuliaan dipancarkan di situ. Padahal Taurat itu atau firman itu tertulis di batu. Batu itu benda mati, tetapi kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di situ. Walaupun pada akhirnya pudar. Tetapi bagaimana dengan loh-loh batu atau loh-loh hati kita, bukan loh batu, loh hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu. Disitulah terpancar bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa membacanya di Amsal 4 ayat 23. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Orang mungkin bisa pakai topeng dengan segala macam, tetapi hati tidak bisa membohongi akan kebenaran. Dan yang tahu hati kita adalah Tuhan. Yang tahu hati kita itu bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan di Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi anak-anak teruna kami yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana karakter hati kalian, begitulah akan nampak di dalam kehidupan. Orang mungkin bisa bertopeng tapi sesaat, tetapi pada akhirnya itu langsung semua tertukar. Mungkin kita bisa berpura-pura baik, tetapi pada akhirnya di saat ada tekanan yang berat, hati kita yang berpura-pura itu akan langsung nampak. Jadi di situ jaga hati itu, jaga kehidupanmu. Dan kita juga diingatkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari, supaya kita juga belajar daripada Rasul Paulus. Belajarnya bagaimana? Kita ini juga pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di dalam perjanjian baru. Oh, jangan kalian bilang, Bu, kami kan masih anak teruna, kami kan belum sekolah pendeta. Bukan seperti itu. Semua kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima baptisan, kita semua sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Di dalam kondisi pada saat ini, di dalam pandemi ini, anak-anak teruna kami di Mobile Sumut Aceh, Tuhan inginkan menjadi berkat dimanapun berada. Yang pertama bisa anak-anak teruna kami lakukan, yaitu melakukan atau hidup dengan protokol kesehatan, turut di dalam aturan, tidak boleh bermain aturan sendiri. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak teruna. Kita melihat begitulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kembali kita tadi seperti dari awal bahwa kita ini adalah surat yang bisa dibaca oleh orang. Surat itu siapa yang menuliskan? Yang menuliskan surat itu di dalam hati kita adalah Tuhan sendiri, bukan kita, bukan Rasul Paulus, bukan para pelayan-pelayan PT, bukan. Tetapi yang menaruh atau yang membuat hati kita ini menjadi kitab yang tertulis, surat yang bisa dibaca oleh orang lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi surat Kristus ini ditulis oleh Roh Allah sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita melalui surat ini kita menceritakan siapa Allah kita yang kita sembah, siapa Yesus kita yang luar biasa itu, siapa Yesus kita penebus kita itu, siapa Yesus kita yang senantiasa setiap saat setia di dalam kehidupan kita. Kita bercerita melalui sikap kita dan kehidupan kita.
Kalau dia cuma cerita-cerita belakang, mungkin orang tidak percaya. Orang akan bilang, cuma cerita aja kamu. Kehidupan kamu gak berubah. Kamu sama orang tua kamu melawan. Kamu sama teman-teman kamu gak ada sopan-sopannya. Kamu sama orang lain gak peduli. Kamu sama tetanggamu, bangga tetanggamu, mungkin kamu lempar. Tetapi kalau sikap kita yang berbicara, hati kita yang berbicara, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, orang akan lihat, oh iya ya, anak-anak teruna di Mubel Semut Aceh itu sangat-sangat baik. Mereka itu sopan, mereka itu turut aturan, sehingga orang kan bertanya, kenapa kamu mengalami sikap seperti itu? Otomatis anak-anak teruna bisa sanggup untuk menjawabnya, karena ada Tuhan Yesus di hati kami yang senantiasa bekerja di hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan di saat kita menyampaikan, menceritakan siapa Yesus kita yang kita sembah itu, akhirnya Tuhan Yesus dipermuliakan. Allah kita yang dahsyat itu yang dipermuliakan. Allah kita yang di surga itu yang disanjung, ditinggikan, diagungkan oleh setiap orang. Jadi pada saat ini tugas dan tanggung jawab daripada anak-anak teruna sangat besar, yaitu menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang dan juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam perjanjian baru. Jadi Ibu berharap, ini kami dari pelayan PLKTT dari GPB Patmos Sabang, paling barat Indonesia. Di sini kami berharap bagaimana anak-anak kami di Mubel Semut Aceh. Begitu banyak kita pada saat ini GPIB di Mubel Semut Aceh. Tetapi Ibu percaya bahwa anak-anak kami akan sanggup berjalan bersama dengan Tuhan. Undang terus Tuhan di dalam kehidupan anak-anak teruna kami. Percayakan hidup anak-anak teruna kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sebagai respon terhadap firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari PKJ 216, bait yang pertama dan yang kedua, berlimpah sukacita di hati. kita akan masuk di dalam dua syafaat, nanti diakhiri dengan dua Bapa Kami dan dua Sulung. Kita bersatu di dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sanggup mengubah hati kami. Hati yang keras Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut,
hati yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan yang mengubah hati kami, dan dari hati kami terpancar kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi setiap orang ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk semua anak-anak teruna kami di Mupel Sumut Aceh. Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu buat anak-anak kami. Tuhan, menjamah mereka. Tuhan Yesus bekerja di dalam hati mereka Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk senantiasa menjamah hati anak-anak kami, dan mereka merasakan bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak kami, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin pada saat ini ada anak-anak teruna kami yang bergumul Tuhan Yesus, mungkin masalah pendidikannya pada saat ini Bapa, dengan proses daring pada saat ini. Tuhan, tolong anak-anak kami supaya mereka mampu Tuhan Yesus untuk mengikuti pendidikan dengan program daring ini Bapak. Tuhan, tolong ya Bapak, supaya anak-anak kami Bapak tetap disiplin dan tertib Tuhan di dalam belajar setiap hari di rumah ya Bapak. Tuhan Yesus, tolong. Mungkin pada saat ini ada anak-anak teruna kami Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong mereka Bapak, supaya mereka juga mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan, jamah setiap anak-anak kami. Tuhan, mungkin ada anak-anak teruna kami Tuhan Yesus yang mengalami permasalahan, mungkin mereka dibully atau mungkin ada masalah yang lain. Tuhan Yesus, datanglah di dalam hati mereka Bapak, hiburkan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka jangan merasa sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang dahsyat yang senantiasa menolong anak-anak teruna kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk para pelayan-pelayan teruna pada saat ini, untuk GPIB Mupel Sumut Aceh Bapak. Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan Yesus, supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan, walaupun pada saat ini Bapak kami tidak bisa berinteraksi secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan menjamah setiap para pelayan-pelayan Tuhan ya Bapak, supaya bisa Tuhan Yesus menghubungi, atau Tuhan Yesus bisa sering dengan anak-anak pelayan mereka Bapak, baik itu lewat Tuhan Yesus telepon Tuhan, WA ataupun Facebook ya Bapak. Tuhan, berkati setiap para pelayan-pelayan ini Bapak. Tuhan Yesus, tetap perlengkapi para pelayan-pelayan ini Bapak. Tuhan, tolong mereka supaya mereka tetap setia di ladang Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk pelayanan teruna Bapak. Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami Bapak. Kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya di dalam setiap kekurangan kami itu Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan, perkara Tuhan nyatakan, kasih-Mu dinyatakan ya Bapak. Tuhan, berkati Bapak, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pendeta-pendeta yang ada di Mupel Sumut Aceh pada saat ini Bapak. Tuhan, berkati Bapak, supaya setiap hamba-hamba-Mu juga Tuhan Yesus melayani dengan sepenuh hati mereka Bapak. Tuhan, berkati Bapak. Tuhan Yesus, tolong Bapak, berikan kekuatan kesehatan juga buat para penatua dan diaken ya Bapak, yang membantu pelayanan Tuhan Yesus untuk GPIB. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bapak. Tuhan, tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan Yesus akan pelayanan untuk GPIB Mupel Sumut Aceh ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan berkarya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kami terus bersyukur Bapak di dalam bangsa ini Tuhan. Walaupun situasi yang bagaimanapun Tuhan Yesus, yang Kau tetap bekerja buat bangsa ini Bapak. Tuhan, kami serahkan bangsa yang besar ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan buat Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya Bapak, supaya terus ada kesatu hatian untuk bangsa kami ini Bapak. Tuhan, tolong ya Bapak, supaya jangan ada perpecahan di bangsa kami ini, tetapi biarlah kami Tuhan saling bergandengan tangan, seluruh masyarakat Indonesia, untuk membangun Indonesia ini Bapak. Dan kami berdoa terus untuk Pak Presiden kami Jokowi Bapak, dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin Bapak. Tuhan Yesus, hikmat yang daripada-Mu terus mengalir di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka membangun bangsa dan negara pada saat ini. Kami terus juga berdoa ya Bapak untuk keadaan ekonomi kami pada saat ini di Indonesia ini Bapak. Tuhan, tolonglah kami Bapak, pulihkan Tuhan perekonomian kami. Berkati Tuhan Yesus setiap pejabat-pejabat Tuhan Yesus yang membidangi masalah perekonomian keuangan. Tuhan, berkati Bapak, dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap menteri-menteri kami berdoa untuk gubernur, untuk setiap bupati, wali kota, sampai kepada pemerintahan yang terkecil. Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang daripada-Mu terus mengalir, takut akan Tuhan,
terus bekerja di dalam kehidupan para pejabat-pejabat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan pelayanan Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada Bapak, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan pribadi kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami berserah kepada-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia yang adalah sumber berkat telah memberkati kita. Untuk itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, bersama kita memuliakan Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur kepada-Mu.
atas semua peringatan-Mu bagi hidup kami lewat firman. Baruilah hati kami dan pikiran kami setiap hari Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu terang bercahaya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi kepada, sekalipun tangan-tangan ini Tuhan belum bekerja, tapi kami percaya oleh berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada orang tua kami Tuhan. Berkati apa yang menjadi sukacita kami Tuhan. Biarlah kami memberikannya penuh cinta dan penuh kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini juga Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Semua anak-anak teruna di Bersama Aceh, marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Kita bernyanyi dari PKJ 183 bait yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sabang mengucapkan selamat hari Minggu buat semua anak-anak teruna di Muda Suruh Aceh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.